Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini ada satu karung limbah nanas. Jadi kemarin kita sempat beli nanas di pinggir jalan. Terus tren sekarang kan beli nanas udah dikupas gitu loh, udah dibersihkan. Kita tinggal makan saja. Nah, melihat ada karung ada isinya limbah, maka langsung kita minta saja ini. Oke, kita langsung tuang sedikit saja. Nah, ini mau kita jadikan POC atau mol buah. Nah, ini limbah dari pedagang nanas di pinggir jalan. Bagus kan? Ini apa namanya ini? Jambulnya. Ini bisa kita tanam. Ini bisa kita tanam atau bisa dijadikan kompos. Nah, kulit dan hasil pembersihan mata-mata buahnya bisa kita jadikan pupuk organik cair atau POC atau mol, mikroorganisme lokal. Bahan-bahan pendukungnya seperti biasa, air cucian beras. Ini air cucian beras. Air cucian berasnya bebas, mau yang kental atau tambah yang cucian kedua, ketiga juga nggak apa-apa. Kemudian sumber energinya gula merah. Kalau nggak ada gula merah ya gula pasir lah. Atau kalau ada tetes tebu juga nggak apa-apa. Ini pembuatan mol atau POC buah. Bahan bakunya buahnya bisa beragam, bisa satu jenis. Kalau beragam berarti nanti hasilnya, nutrisinya, mikrobanya juga beragam. Satu jenis ya satu jenis. Kita cari yang enak saja lah, yang ada saja. Ini pas kebetulan ada limbah. Nah, untuk takarannya itu sebenarnya tidak ada takaran, tidak ada aturan. Tapi supaya mudah, takarannya itu 112. Kalau ini bahan baku 1 kilo, kemudian tambahannya air cucian beras 1 liter. Nah, gulanya 2 on. 112, 1 kilo 1 liter 2 on. Atau kalau ada bisa ditambah air kelapa 1 liter juga, jadi 1112. Nah, ini kira-kira saja sih. Ini nanti kira-kira ini 2 kilo, ini 2 liter, dan ininya 4 on. Langsung saja caranya, kalau bisa ini di blender. Kalau nggak ada blender, langsung saja diremas-remas kalau bisa sih, biar keluar sari-sarinya. Wadahnya yang penting bisa ditutup rapat nanti ya. Wadahnya apa saja boleh, yang penting nanti bisa ditutup rapat. Nah, ini langsung dituang saja. Nanti pemakaiannya seperti biasa lah. Untuk kocor 10 cc per liter, atau mudahnya 1 ember ini yang isi sekitar 15-20 liter air, dikasih 1 gelas POC ini atau mol ini untuk kocor ke tanaman, untuk persiapan media tanam. Bisa aplikasi, bisa seminggu sekali, 3 hari sekali, atau setiap hari juga nggak apa-apa. Kan 10 cc per liter itu dosis kecil, dosis rendah, jadi nggak apa-apa. Setiap hari juga nggak apa-apa kalau punya banyak. Tapi kalau untuk tanaman yang baru ditanam, masih muda, sebaiknya seminggu sekali, karena belum kuat dan belum butuh banyak nutrisi. Kalau tanaman yang udah 2 minggu setelah tanam itu boleh setiap hari nggak apa-apa. Nah, ini sebenarnya lebih dari 2 kilo, mungkin ada 5 kilo, 6 kilo, atau 7 kilo, tetapi air cucian berasnya kurang. Nah, nanti akan ditambahkan besok, karena kita kemarin lupa nggak mengumpulkan. Yang kemarin udah kita langsung siramkan ke tanaman sih. Nah, gulanya ini dicairkan menggunakan air ini, atau kalau mau cepet ya dicairkan pakai air panas, boleh. Ini kan gampang dari cairnya. Jadi kalau
dalam pembuatan POC atau MOL itu ada dua unsur sebenarnya. Unsur pokoknya itu ada dua. Yang satu sumber mikroba, sumber bakteri ada di sini di bahan baku limbah buah atau air cucian beras. Ini sebagai sumber mikrobanya, sumber bakterinya. Kalau air cucian beras itu lactobacillus. Kalau ini apa nggak tahu. Nah, yang kedua, bahan yang kedua adalah sumber energi. Sumber energi itu berasal dari gula, bisa gula merah, gula pasir. Sumber energi itu untuk memberi makan mikrobanya atau bakterinya sehingga bisa hidup dan berkembang biak. Kemudian bisa memproduksi enzim yang dibutuhkan oleh tanaman. Ya. Banyak yang bertanya tentang perbedaan MOL sama POC itu apa sih? Kalau menurut kami sama aja sebenarnya sih ya. Kandungannya ya selain ada nutrisi juga ada mikroba. Jadi intinya mikrobanya itu aplikasinya ya ke tanah. Karena mikrobanya nanti kalau ke tanah dia akan bertugas mengurai bahan organik yang ada di dalam tanah. Nah, hasil kerja dia mengolah di dalam tanah akan mengeluarkan enzim yang nanti dibutuhkan oleh tanaman. Gitu. Nah, kalau besok mau kita tambahkan ini apa namanya? Air cucian beras lagi, boleh tambahi gula lagi. Karena pendukung fermentasi adalah gula. Nah, fermentasi ini lamanya pernah kemarin melihat videonya Dr. Zaidul Akbar. Proses fermentasi itu terjadi setelah 6 jam. Setelah kita rendam 6 jam itu sudah terjadi proses fermentasi. Itu untuk makanan ya. Kalau untuk apa namanya ini pupuk dan lain-lain pada umumnya itu 7 hari atau 1 minggu. Kenapa? Karena semakin lama mikrobanya akan berkembang semakin banyak gitu. Jadi minimal 7 hari untuk proses fermentasi pembuatan pupuk organik cair atau mikroorganisme lokal atau MOL. Itu minimal 7 hari atau 1 minggu. Nah, itu nanti akan maksimal. Maksudnya hasilnya sudah bisa kita pakai. Nah, biasanya proses fermentasi ini akan membentuk gas. Gasnya nanti akan setiap hari kita buang. Nah, besok kan yang dimanfaatkan kan cairannya. Nah, kalau bisa ini nanti cairannya besok kita tambahkan lagi sampai merendam, mungkin sampai segini lah, sampai menyisakan berapa ya, seperlima bagian lah, seperlima bagian itu kosong untuk menampung gas yang dihasilkan. Ini airnya masih sedikit, jadi besok akan kita lanjutkan prosesnya. Ini sekarang sudah jadi seperti ini, jangan kelamaan, ditutup yang rapat karena ini fermentasinya anaerob, tidak ada udara. Talinya menggunakan karet ya, biar bisa kenceng, rapat. Nah, ini setiap hari nanti akan buka sebentar. Kalau ada gas ya, kalau misalnya gasnya belum sampai menggembung ini kayak mau meledak ya nggak usah dibuka, nggak apa-apa. Kalau ini mau meledak menggembung bisa dibuka bentar aja, cas gitu, tutup lagi. Nah, supaya riskan sih kalau buka tutup gitu, ada bakteri lain bisa masuk. Supaya tidak seperti itu, bisa dibuatkan selang masukkan di sini, gantung, diikat kuat. Terus masuk ke wadah atau botol, misalnya selangnya ujungnya masuk botol, sini ada airnya, selangnya masuk air. Jadi gas dari sini bisa keluar, tapi udara dari luar tidak bisa masuk. Itu fungsinya. Mungkin lain kali kan kita buatkan fermentasi yang menggunakan seperti itu. Ini pakai ini saja, yang simple, mudah, nggak pakai ribet. Nah, ini nggak ada yang megangi, susah. Nggak apa-apa wis. Ini seperti ini. Ini yang kenceng ya, supaya udara luar itu tidak bisa masuk. Oke, kita ikat. Ikat bebas lah. Proses 1 minggu. Setelah 1 minggu sudah bisa kita pakai.
Nanti bisa ditambahkan ya setiap hari, karena memang ini cairannya kurang. Jadi besok air sisa beras akan kita ambil lagi untuk menambahkan cairannya supaya lebih banyak. Oke, kita tunggu lanjutannya besoknya lagi atau 1 minggu ke depan. Nanti sekalian kita aplikasi dan hasilnya seperti apa. Kita simpan ini, proses fermentasinya kita simpan di suhu ruang, kemudian usahakan di tempat yang gelap, tidak kena sinar matahari dan tertutup rapat. Semoga ada manfaatnya. Mari kita manfaatkan semua limbah yang dari dapur, limbah tanaman, limbah buah, limbah sayur, jadikan pupuk yang bagus untuk tanah dan tanaman. Jangan lupa juga nanamnya secara organik walaupun hanya 1 pot ya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.